Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk datang di rumah Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberi hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Sepanjang minggu telah berlalu, Tuhan sudah tolong kami di dalam pelayanan pekerjaan kami. Dan terima kasih hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk datang kepada Tuhan, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati kami yang ada di tempat ini, maupun bagi saudara-saudara kami yang dari rumah masing-masing mengikuti acara ini melalui Zoom. Kiranya hidup kami semua yang beribadah hari ini dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat juga bagi saudara-saudara yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami, yang mengalami kesulitan ataupun tantangan sehingga mereka terhalang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dan menolong mereka, sehingga di kemudian hari pun, di minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kesucian pada pagi hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kembali kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Saya mengundang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat demi ayat. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian, Ia sesungguhnya Allah dan sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh,
dan hukuman kekal bagi orang durjana. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Balak Keselamatan nomor 7, Kudus, 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 Allah yang kuasa. Kita akan nyanyikan ayat 1 sampai yang ketiga, kemudian masuk intro dan ayat yang keempat. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, saya percaya bahwa kita masing-masing sudah mengalami berkat dan penyertaan Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, yang kita tahu bersama bagaimana keadaan tidak baik bagi saya dan saudara, tetapi berkat dan penyertaan Tuhan itu selalu baik bagi kita. Dan saat ini, saya berikan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kesaksian bagaimana berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, walaupun kondisi penyebaran COVID-19 di sekitar kita yang kita tahu varian baru Omikron ini sangat menakutkan bagi kita, mungkin bagi para lansia ya, terutama. Tetapi saya percaya bahwa di tengah situasi-situasi seperti itu pun penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan saya memberikan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kesaksian. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan ayat atau pujian dari Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita akan nyanyikan pujian ini dan saya memberikan kesempatan yang pertama bagi Ibu Yul dan saudara anaknya sendiri untuk memuji nama Tuhan. Ya. Setelah pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dipersilakan bagi Ibu Yul. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
cukup. Kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih pujian yang sungguh indah yang sudah kita dengarkan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Dan kembali saya memberikan satu kesempatan lagi bagi kita untuk menyampaikan kesaksian baik yang ada dalam ruangan ini ataupun di rumah masing-masing melalui acara Zoom. Setelah kita nyanyikan pujian Jalan di Terang Matahari. Jalan di Terang Matahari dalam terang Tuhan. Pujian dari KOR Balak Selamatan nomor 197. Jalan di terang matahari, dalam terang Tuhan, maju saja dengan rela, tentulah jadi senang. Jangan pikir jangan takut orang lain. Oh, jalan matahari, dalam terang Ada yang mau memberikan kesaksian? Ya, kalau tidak ada, saya akan akhiri acara kesaksian sampai di sini. Sekali lagi kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Jalan di terang matahari, dalam terang Tuhan, maju saja dengan rela, tentulah jadi senang. Jangan takut orang lain. Oh, jalan di terang matahari, dalam terang Tuhan, dalam terang Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kesempatan bagi kita untuk bersama-sama kita menyanyi nyanyian nomor 431. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu siang, tunggu musim panen, tak berhenti kerja. Tanam pesta panen, tak bergerak, tak bergerak, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam Sumatera. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa
syafaat, kita berdoa bagi bangsa dan negara. Kita berdoa untuk pelayanan Korps 2 Bandung. Sepanjang minggu akan berjalan, kemudian kita berdoa juga bagi jemaat yang sakit dan juga bagi lansia yang ada di Korps 2 Bandung ini, dan penyampaian firman Tuhan. Saya minta kesediaan dari Mayor Agus untuk membawakan pokok doa ini, tetapi sebelumnya kita akan memujikan sebuah pujian yang mengatakan Dia sungguh indah, Dia Yesus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri untuk memujikan pujian ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Bapa di surga, kami datang mengucap syukur untuk segala anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kemenangan-kemenangan iman yang Kau nyatakan di tengah perjalanan hidup kami. Bahkan mujizat dan kuasa yang Kau nyatakan dalam menolong dan memberkati hidup kami. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan kami harus melewati hal-hal sulit. Kami harus sakit. Kami harus mengalami berbagai macam pencobaan. Kami bersyukur karena kami tidak pernah ditinggalkan. Tetapi justru kuasa-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Dan kami melihat dengan terang seperti apakah Allah kami yang hebat dengan kuasa-Mu. Pada pagi ini kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Kami dapat beribadah walaupun kondisi pandemi semakin meningkat saat ini. Tetapi kami sangat bersyukur walaupun dengan kondisi-kondisi yang sulit. Kami mengambil waktu untuk meminta kekuatan-Mu,
kami beribadah dan menyembah kepadamu. Pagi ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Korps 2 Bandung. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, hingga para lansia. Tuhan mengenal mereka masing-masing, Tuhan tahu kondisi mereka. Kiranya Allah melawat mereka secara pribadi dalam hidup mereka. Di rumah mereka, di tempat tinggal mereka, Allah menyatakan kebaikan dan rahmat, pertolongan dan keselamatan. Yang sakit Tuhan jamah, yang berbeban berat Tuhan tolong dengan kekuatan iman, yang sedang membutuhkan jawaban-jawaban doa Tuhan nyatakan itu dalam hidup mereka. Yang saat ini bergumul untuk anak-anak dalam sekolah, Tuhan tolong masa depan mereka. Bergumul untuk kebutuhan hidup, Tuhan datang membawa berkat untuk mencukupi hidup mereka. Teringat untuk mereka yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri, Tuhan terus tolong mereka secara khusus. Lawatan Allah menguatkan mereka, menghibur mereka, memberanikan mereka bahwa Tuhan siap dan ada bersama mereka. Tuhan akan menjamah mereka, memulihkan mereka. Keluarga juga yang menjaga Tuhan tolong, sehingga mereka pun berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di sekolah maupun yang ada di LKSA Maranatha Bandung. Tuhan berkati 2 institusi pelayanan ini yang bergabung di Korps 2 Bandung. Tuhan tolong mereka masing-masing. Semua sedang berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati para kepala-kepala sekolah dan semua guru yang mengajar dari tingkat TK, SD dan SMP. Opsir, pemimpin LKSA bersama dengan seluruh staf karyawan, semua anak-anak yang tinggal. Kami mohon Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan jagai mereka semua Tuhan. Sehingga COVID ini tidak menyerang hidup kami. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun program kegiatan yang sedang direncanakan di masa-masa pandemi ini, Tuhan berkati. Agar semuanya berjalan dalam kehendak tuntunan-Mu. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah tempat di mana kami tinggal. Wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang juga merupakan tempat yang saat ini menyumbang dengan besar penderita COVID-19. Kami mohon pertolongan-Mu untuk para pemimpin kami, supaya mereka dengan hikmat Tuhan dapat mengatasi kesulitan yang sedang kami alami. Bersama dengan seluruh aparat dan jajaran, mereka bersama-sama memutus rantai penyebaran, bertindak untuk menolong kami sekalian, supaya COVID ini tidak terus menyebar. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu untuk para pemimpin-pemimpin kami. Untuk Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran di pemerintahan pusat. Yang saat ini sedang berupaya secara nasional. Baik itu dalam program vaksinasi maupun dalam pemutusan rantai penyebaran. Maupun penanganan bagi mereka penderita COVID. Tuhan tolong, berkati sehingga semua upaya mereka dapat menolong kami masyarakat Indonesia. Bapa di surga, kami menyerahkan para pemimpin dan bangsa ini. Kasihanilah kami Tuhan, selamatkan kami, sehingga COVID ini tidak membuat kesulitan bagi hidup kami semua. Pagi ini Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan bala keselamatan di teritori Indonesia. Komandan teritorial bersama sekretaris umum dan semua jajaran yang ada di kantor pusat. Semua pemimpin-pemimpin kami di divisi, regional, distrik. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati. Agar kiranya Engkau memakai mereka menjadikan pelayanan bala keselamatan ini semakin maju dan memuliakan nama Tuhan dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Kami berdoa kiranya Allah sendiri yang memakai bala keselamatan untuk menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kegiatan-kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ini. Hari ini dengan pertemuan kaum wanita dengan pemimpin pelayanan wanita dunia, Komisioner Rosalie Pidel. Tuhan berkati, kiranya menjadi kesempatan yang indah bagi semua kaum wanita di seluruh teritori, secara khusus di Korps 2 Bandung ini. Mereka dapat bertemu dengan pemimpin mereka, mereka dapat mendengar suara mereka dan dikuatkan melalui firman Allah yang akan mereka dengar sore nanti. Berkati pemimpin pelayanan wanita teritorial bersama dengan Departemen Wanita yang mengatur semua kegiatan ini. Tuhan memberkati. Dan semua kegiatan-kegiatan lain yang ada di hadapan kami di sepanjang minggu ini kami serahkan. Agar kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Bapak, kami membawa persembahan kami.
Tuhan kuduskan agar memuliakan Tuhan melalui pelayanan di Korps 2. Berkati rumah tangga kami dan pekerjaan kami, supaya apa yang kami lakukan menjadi berkat untuk hidup kami, mencukupi hidup kami setiap waktu. Berkati juga kami sekalian Bapa yang siap mendengarkan berita firman Tuhan. Kami rindu diisi oleh kekuatan firman yang akan menjadikan kami kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Hamba-Mu Mayor Chris Sarman yang Kau utus untuk berbicara, Tuhan tolong dan berkati. Urapan kuasa Roh Kudus membungkusnya, kewibawaan dan kemuliaan Allah membungkusnya. Sehingga ketika ia berbicara atas nama Tuhan. Firman-Mu disampaikan, kebenaran-Mu yang disampaikan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan syafaat kami, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai 15. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Saya baca untuk kita semua di dalam nama Tuhan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini berdasar dari tema teritori kita, yaitu menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Subtemanya yaitu beribadah sebagai wujud bejana yang memuliakan Tuhan. Ya. Subtemanya saya ambil yaitu dengan tema beribadah sebagai wujud bejana yang memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang ke-15 tadi dari pembacaan kita yang mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, semua dijadikannya dengan hanya berfirman dan semua pun jadi. Ya. Tetapi berbeda pada saat Allah menciptakan manusia. Ya. Ia menciptakan manusia dari tanah liat dan membentuknya dengan tangannya sendiri. Dan diciptakannya menurut gambar dan rupanya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah ya, menurut sifat-sifat ilahinya dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Ya, sehingga kita ada sampai hari ini. Ya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka manusia hidup kudus dan mulia pada saat itu.
manusia bergaul karib dengan Allah. Dan Allah melihat apa yang diperbuatnya itu amatlah baik adanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling indah dan mulia. Ya. Sehingga Allah sangat menghargai kita dengan sifat untuk memilih. Ya. Yang melekat di dalam diri kita sampai saat ini. Ya. Allah tidak ingin kita agar kita menjadi sama dengan robot yang bisa dikendalikan, yang dapat dikendalikan. Tetapi kita memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan dan kehendak mana yang akan kita lakukan, bukan? Ya, saudara dan saya diberikan kehendak bebas untuk melakukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Demikian Allah menugaskan manusia pertama ciptaannya itu, ya Adam dan Hawa. Ia menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itulah bentuk kebebasan yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Dalam hal ini, mereka ditugaskan Allah untuk mengelola Taman Eden dengan mengusahakan dan memelihara Taman Eden tersebut. Kita bisa baca di dalam pembacaan kita tadi, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan frasa dalam ayat ini, ya, dari kata mengusahakan dan memelihara, sesungguhnya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya adalah avoda, yang berarti beribadah, bekerja dan melayani. Ya. Ada kata kerja di sana. Sedangkan kata ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi setiap orang percaya dapat memuliakan atau berbakti kepada Allah dengan bekerja, berusaha, melayani, memuji Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini, ya barangkali pandangan kita dengan kata beribadah itu, pasti pikiran kita akan digiring, ya. Ketika kita melakukan persekutuan seperti apa yang kita lakukan pada hari ini setiap hari Minggu, ya. Ibadah kesucian, ibadah tebusan, ya. Ibadah PKW, ibadah PKP, ibadah GPS, sekolah minggu dan lain sebagainya. Semua pikiran dan tindakan itu adalah benar, ya. Kita mengikuti ibadah dan berbakti kepada Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa pun dalam ayat ini telah diperintahkan juga oleh Tuhan untuk melakukan ibadah mereka di Taman Eden. Ya. Jadi pemahaman kita selama ini beribadah itu tidak hanya dalam kegiatan dalam gereja saja. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus memaknai aktivitas kita setiap hari sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, Allah ingin kita sebagai bejana kekudusannya dapat melakukan pekerjaan kita yang adalah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bejana kekudusan Tuhan, ya, hidup kita yang diartikan sebagai bejana itu, ya, kita harus dapat melakukan kehendak Tuhan dengan cara melakukan pekerjaan kita dengan wajar dan baik. Ya. Ingat
bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Sifat-sifat baik yang dari Allah kiranya menyertai perbuatan saudara dan saya dimanapun kita berada dan kapanpun itu dan apapun situasinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada di dunia pekerjaan atau di dunia sekuler, ya, di mana banyak bisnis, ya, trik bisnis yang dilakukan, dan tidak dipungkiri, ya, banyak juga hal-hal yang dimanipulasi, ya. Ada hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan supaya bisnisnya untung dan lain sebagainya, ya. Ada kecurangan-kecurangan di dalamnya. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini tidak ada, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, disitulah Tuhan ingin kita beribadah kepadanya, ya, dengan takut akan Dia, dengan melakukan pekerjaan kita dengan penuh rasa tanggung jawab, memiliki dedikasi dan penuh kejujuran. Nah, ketika saya di rumah sakit bungsu, ya, ketika saya melayani di rumah sakit bungsu, setiap kali saya berbicara di hadapan karyawan, baik itu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pengumuman, motivasi dan lain sebagainya, saya selalu menekankan kepada rekan-rekan saya yang ada di bungsu bahwa mari kita melakukan pekerjaan kita setiap hari, pelayanan kita setiap hari dengan beribadah kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita memiliki pikiran bahwa ketika saya bekerja, ketika saya melayani, saya sedang beribadah kepada Tuhan, tentunya saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang sembarangan. Kehidupan saya dipenuhi dengan penuh ketaatan, kejujuran, kekudusan dan lain sebagainya. Ini selalu saya isi pikiran mereka dengan hal-hal seperti begitu, agar supaya ketika mereka melayani kepada sesama, menolong sesama, mereka dapat melakukannya benar-benar seperti melakukannya untuk Tuhan, karena mereka sedang beribadah. Karena saya yakin dan percaya ketika kita beribadah, maka kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Bukan sembarangan, ya, bukan setengah-setengah akan kita berikan kepada Tuhan ketika kita sedang beribadah. Ketika kita sedang duduk di gereja, ketika kita sedang duduk di rumah kita saat ini menikmati persekutuan, yang terbaik dan terindah yang akan kita berikan kepada Tuhan. Demikian pula dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, ya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadari bahwa pekerjaan yang kita miliki saat ini adalah titipan Tuhan, ya, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau kita sebagai bawahan, kita sebagai staf, kita harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada atasan kita atau kepada pimpinan kita, ya. Dan terlebih kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki ini adalah titipan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Roma 14 ayat yang ke-12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada umatnya yang takut akan Dia dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan itu. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan hormat. Allah di dalam Kristus, ya, berdiam dalam bencana hidup kita, dalam bait Roh Kudus yang sesungguhnya hidup saya dan saudara.
Itulah mengapa kita hadir pada saat ini di rumah Tuhan ini. Karena pekerjaan Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita masing-masing, yang sekali waktu akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Jadi sekali lagi, Allah ingin kita sebagai bejana kekudusannya dapat melakukan pekerjaan kita yang merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang kedua, Allah ingin kita sebagai bejana kekudusannya dapat beribadah dengan datang kepada Tuhan dengan bersyukur kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama 6 hari kita memberi diri kita kepada Allah dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Dan saya yakin dan percaya ya, bahwa selama 6 hari itu pun ya, selama 6 hari itu pun kita terus mengisi pikiran kita, mengisi bejana hati kita ya, dengan mempelajari firman Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi, dalam keluarga maupun kebersamaan kita di dalam rumah Tuhan yang seperti saat ini kita lakukan. Hari Minggu bukan saja kesempatan bagi kita untuk beristirahat. Biasanya hari Minggu tuh kebanyakan kita jadikan sebagai hari libur kita ya, hari jalan-jalan kita, hari istirahat kita. Tetapi lebih daripada itu, kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan untuk bersyukur ya, memuliakan Tuhan dan menyembah Dia di dalam bait-Nya yang kudus. Walau tidak disangkali juga ya, sering kita ketika kita berada di dalam rumah Tuhan ya, baik kita duduk di gereja ini maupun kita sedang mengikutinya melalui virtual, ada begitu banyak gangguan yang datang di dalam diri kita ya, yang merubah fokus kita dalam ibadah ya, yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya pada pagi hari ini seluruh hidup kita ya, kita fokuskan untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa saat ini kita masuk dalam gelombang 3 ya. Saya tidak tahu sampai gelombang keberapa pandemi yang kita alami pada saat ini ya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Patutlah kita mensyukurinya ya, ketika kita berada di hadapan Tuhan pada saat ini. Berilah waktu untuk mengundang Tuhan, menempati hati kita, dan berilah fokus kita kepada Tuhan. Pikirkanlah bahwa Tuhan mengasihi saya ya. Pikirkanlah bahwa Tuhan mengasihi saudara ya. Pikirkanlah bahwa Allah itu baik walaupun keadaan tidak baik-baik saja pada saat ini ya. Ada begitu banyak kekhawatiran yang ada di dalam hati kita pada saat ini ya. Kekhawatiran yang dihadapi oleh gereja pada saat ini mulai masuk dalam gelombang yang ketiga ya. Kekhawatiran yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di luar sana ya. Bisnis mereka seperti apa, usaha mereka seperti apa kalau semua aktivitas dihentikan lagi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka kita bisa jatuh ya. Kita tidak berdaya. Oleh sebab itu marilah kita setiap hari mengisi hati kita, bejana hidup kita ya, dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan merenungkan kalau saya ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan ya. Saya bisa melayani sampai hari ini semua karena kekuatan daripada Tuhan. Saya bisa bekerja hari ini semua karena berkat Tuhan. Renungkanlah kasih-Nya yang setiap waktu dicurahkan kepada kita ya. Melalui syair nyanyian ya, puji-pujian yang kita lantunkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya itu menolong kita ya, untuk menikmati lawatan Allah ya. Kesaksian yang disampaikan di gereja
Biarlah kiranya itu menolong kita untuk menguatkan iman kita melalui pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh orang lain. Firman Tuhan yang kita dengarkan setiap ibadah, barangkali setiap hari, biarlah kiranya itu menghantar kehidupan kita ya, untuk menjadi segar kembali. Karena Tuhan hendak memberi kemenangan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Setiap hari kita diberikan kemenangan oleh Tuhan untuk melalui hari itu. Ya. Adakah saudara-saudara bersyukur ketika mengakhiri malam hari itu? Kalau saya bisa sehat sampai hari ini atau hari itu, semua karena Tuhan. Ya, saya menang menjalani hari itu. Kalau saya bisa mengekang diri saya untuk tidak marah hari itu, ya, saya menang. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Jadi jadikanlah hari-hari ibadah kita sebagai hari di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam berbagai situasi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, Allah ingin kita sebagai bejana kekudusannya dapat beribadah dengan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersaksi bukan saja maju dan berbicara di atas podium ini, ya, atau di atas mimbar ini dan menceritakan tentang kasih Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa bersaksi merupakan bagian dari kata avoda tadi ya, atau tindakan bagian dari pelayanan kita, ya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat untuk bersaksi tentang kerajaan Allah kepada orang lain. Jadi bersaksi bukan hanya dalam gereja, ya, tetapi dimanapun kita dapat bersaksi. Berbicara tentang kerajaan Allah, harus kita pahami bahwa kerajaan Allah seperti kata Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 21 mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa maksudnya? Ketika kita menjadi saksi Kristus bagi orang lain, disitulah kerajaan Allah ada. Bukan secara fisik yang kita lihat, tetapi suasana hati kita menyadari perjumpaan dengan Yesus terjadi. Ketika kita menghantar seseorang yang hancur hatinya menjadi kuat, ya. Seseorang yang sombong menjadi rendah hati. Atau ketika di sekolah teman-teman kelas kita melihat kita seorang yang sopan, ya, dapat menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan kita, perbuatan kita. Mereka mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Disitulah kita menjadi saksi Kristus yang berdampak bagi orang lain. Saksi Kristus bukan saja hanya terlihat sebagai penampilan luar, tetapi setelah melewati proses perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi kita, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan kita memiliki kehendak menjadi seorang yang baik di kemudian hari atau kita menghasilkan buah pertobatan itu. Saksi Kristus juga berbicara tentang hubungan baik. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita pada saat ini? Apakah ada pengampunan di dalamnya? Apakah ada belas kasihan atau sebaliknya? Perselisihan, iri dengki mewarnai hati kita pada saat ini. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi perenungan kepada kita untuk benar-benar dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Ya. Mari kita selidiki hati kita dan meminta Roh Kudus mengubah kita menjadi yang layak dipakai sebagai perabot rumah yang baik, ya. Atau Allah melihat kita layak untuk menjadi alatnya untuk hormat, kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan tidak hanya dibatasi oleh waktu dan tempat,
tetapi kapan, di mana saja kita dapat beribadah kepada Tuhan melalui hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai bejana kekudusan Tuhan, maka Allah ingin kita sebagai bejana kekudusannya dapat melakukan pekerjaan kita yang merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Allah ingin kita sebagai bejana kekudusannya dapat beribadah dengan datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Dan Allah ingin kita sebagai bejana kekudusannya dapat beribadah dengan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami, mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, bukan hanya kami dengarkan di tempat ini, tetapi Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga dan rumah tangga kami, atau dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini ada waktu yang indah bagi saudara dan saya untuk berdoa kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Silakan datang ke bangku anugerah atau silakan duduk di tempat duduk, atau yang di rumah silakan berdoa. Kita menyanyikan pujian, ku bawa pada Yesus hatiku dengan segala persoalanku. Padanya ku cari sentosa, dalamnya ku dapat bahagia. Jalan dengan Tuhan bersatu selalu. Kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Saya akan menyanyikan ayat yang kedua. Kepadanya ku bawa hidupku, dengan segala sukaku.
Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang keempat sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kepadanya ku bawa jiwaku, karena segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Karena Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk semua puji-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang disampaikan melalui pujian pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya semua yang kami lakukan pada hari ini dalam rumah Tuhan ini, biarlah kiranya itu boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan bagi perjalanan hidup kami pada sepanjang minggu yang ada di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu merangkul kami dalam dekapan kasih sayang-Mu, agar supaya ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi sakit penyakit, ketika kami menghadapi kesulitan, kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang tergabung di Korops 2 Bandung ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dibuat Tuhan menjadi sukses dan berhasil, agar supaya mereka melihat bagaimana Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memberkati mereka dengan limpahnya. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang dimuliakan atas segala pekerjaan kami, atas segala pelayanan kami, atas segala segi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan melawat mereka. Kiranya jika ada yang di antara mereka terpapar oleh karena virus ini, dalam nama Yesus kiranya Tuhan tahirkan mereka. Tuhan bersihkan virus itu dalam kehidupan mereka, agar supaya mereka kembali disembuhkan oleh Tuhan dan bisa bersama-sama dengan kami, bisa melakukan aktivitas mereka setiap hari. Oh Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami dari penularan virus ini, agar supaya Tuhan kami tetap sehat dan kuat untuk melakukan tugas dan pekerjaan serta pelayanan kami. Semua kegiatan ibadah yang berlangsung pada sepanjang minggu ini kami mau serahkan kepada Tuhan.
yang dilakukan secara online kiranya diberkati oleh Tuhan, agar supaya Tuhan dengan ibadah-ibadah yang akan kami ikuti, biarlah kiranya itu menolong kami untuk tetap menjalani hidup ini di dalam kedekatan kami dengan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bagi Opsir Korps kami, keluarga Mayor Agus Yamta Harjana. Kiranya Tuhan berkati hamba Tuhan ini bersama keluarganya di tempat ini. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tuhan jaga lindungi mereka, agar supaya Tuhan mereka tetap kuat untuk melakukan pelayanan atau menggembalakan umat-Mu yang ada di Korps 2 Bandung ini. Kami menyerahkan Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin ada di luar kota oleh karena pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan lindungi mereka, agar supaya mereka pun tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati kami yang sedang berdiri di hadapan Tuhan ini, maupun kami yang ada di rumah. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Berilah Berkat-Mu Allah. Berilah berkat-Mu Allahku, dari Sion anugerah-Mu yang jadikan alam semesta. Roh Anak dan Bapa rahmat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, kita akan mendengarkan warta Korps. Haleluya. Terima kasih banyak Letnan Okto dan Mayor Grace Sarman yang sudah menjadi berkat untuk kita sekalian dalam ibadah kesucian pagi ini. Kita dipuaskan dengan firman Tuhan dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan warta Korop yang ada di gereja dengan hard copy, yang di rumah Ibu Yulkritna sudah mengirim di WhatsApp secara PDF. Jadi bisa dilihat masing-masing jadwal kegiatan atau warta Korop untuk sepanjang minggu ini. Untuk jadwal kegiatan hari ini setelah kesucian ini, guru-guru sekolah minggu akan menuju ke LKSA Maranatha untuk mengadakan sekolah minggu di sana. Tapi mohon nanti diatur lebih lagi karena supaya tidak terlalu banyak guru-guru yang datang ke sana, yang mengambil bagian saja, supaya itu lebih efektif karena kita juga menjaga anak-anak kita yang di Maranatha supaya mereka juga tetap terlindungi. Kemudian hari Kamis hari Rabu kelas persiapan prajurit diliburkan berkenaan karena saya ada di Jogja. Jadi saya mohon izin, beberapa hari ini saya tidak ada di tempat, tapi saya ada di Jogja karena ada satu hal yang harus saya selesaikan. Jadi kelas prajurit untuk Rabu malam diliburkan lebih dulu. Hari Kamis ibadah kaum pria, jadi giliran PKP akan dipimpin oleh Bapak Letnan Kolonel Imade Sadia Lempit. Secara virtual, saya menyarankan untuk 1 minggu ini kegiatan-kegiatan kita lakukan secara virtual sambil kita melihat kondisi atau keadaan di sekitar kita. Kalau keadaannya tidak semakin buruk, berarti kita bisa kembali hibrid. Tapi kalau semakin meningkat, maka kita harus mengambil langkah untuk kegiatan secara virtual. Hari Jumat ibadah GPS juga secara virtual akan dipimpin oleh kandidat Kikilwei dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Murgiati. Temanya menemukan pasangan hidup untuk orang-orang muda. Kemudian hari Sabtu persekutuan doa pagi jam 6 pagi akan dipimpin oleh Mayor Hanok Tuhumuri. Saya terus mengundang Bapak Ibu bisa bergabung secara virtual dalam persekutuan doa kita. Puji Tuhan setiap minggu kita sudah ada di atas 20 yang hadir dalam ibadah persekutuan doa kita. Sebuah anugerah, kekuatan kita memang adalah doa sehingga kita harus terus meyakini itu dalam hidup kita. Kemudian ibadah kesucian untuk minggu depan tanggal 13 Februari saya yang akan memimpin dan Mayor Hestiana akan menyampaikan firman Tuhan. Subtemanya adalah bejana kekudusan yang selalu merawat ingatan tentang perintah Tuhan. Diambil dari Ulangan pasal 4 ayat 9. Kemudian jam 9 ibadah sekolah minggu di LKSA Maranatha. Informasi tambahan, sebentar sore jam 17 atau jam 5
diundang seluruh kaum wanita untuk bergabung dalam ibadah bersama dengan pemimpin pelayanan wanita dunia atau presiden pelayanan wanita dunia, yaitu Komisioner Rosalie Pidel, jam 5 sore secara virtual. Saya dimohon untuk seluruh kaum wanita bisa tergabung di dalamnya dan bisa bersama-sama dengan kaum wanita di teritori Indonesia ini. Jadi jam 5 sore link kita akan bagikan setelah ibadah ini supaya tidak bertumpuk dengan link-link yang lain. Kemudian yang selanjutnya, mohon dukungan doa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Saya mengingatkan untuk sekarang lebih ketat untuk menggunakan protokol kesehatan. Tolong untuk masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas itu dilakukan karena penyebaran COVID yang begitu cepat saat ini dan sudah ada di atas 14.000 untuk Indonesia membuktikan bahwa terlalu cepat penyebarannya, sehingga kalau dirasa tidak perlu untuk keluar, lebih baik di dalam, ya, di dalam rumah bersama dengan keluarga. Dan tolong untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang supaya itu tidak menjadi klaster. Kita cukup sedih karena di Bandung banyak klaster yang baru terjadi dalam minggu belakangan ini. Kiranya itu tidak terjadi lagi sehingga tidak terjadi penambahan yang cukup signifikan. Kemudian juga mohon dukungan doa. Mulai besok lantai gereja ini akan direnov. Jadi mohon maaf kalau nanti agak sedikit berantakan. Jadi berdoa supaya minggu depan sudah selesai, karena lantai bawah dan atas ya akan diganti semua supaya itu dapat menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih nyaman kita menikmatinya. Kemudian mohon dukungan doa juga untuk kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi dan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi kurang sehat, khususnya lansia. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu dalam ibadah nanti sore untuk kaum wanita dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, jaga kesehatan terus, protokol kesehatan terapkan dengan kuat, sehingga itu dapat melindungi kita dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mayor Grace, Letnan Okto untuk pelayanannya. Terima kasih Mayor Grace, Letnan Okto, Tuhan berkati. Terima kasih. Letnan Okto dan Mayor Grace. Selamat hari Minggu, Mayor Murgiati. Terima kasih. Dadah. Pak Made. Selamat Dadah semua, Tuhan memberkati. Hati. Ciceng.